Do you remember your initial reaction when you first saw your face? I wish I was dead. 1 tahun berlalu dari tewasnya si Barak dan si Barok. Kisah akan dimulai dari seorang wanita yang membagikan pengalamannya di televisi setelah berhasil selamat dari si makhluk. Iya, dia adalah ibu dari si Barak Barok yang kehilangan wajahnya setelah berhasil selamat dari serangan si makhluk. Kepo bagaimana si ibu bisa mengalami luka seperti ini? Coba colok link ada di deskripsi. Dan inilah Terrifier 2016. Imagine what she looks like sitting 2 feet away from you. Selesai mewawancarai si ibu, Mbak Rum yang saat itu sedang menelpon kekasihnya di ruang makeup merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Dan setelah ia mendekat, tiba-tiba iya, si ibu menghancak Mbak Rum agar sama-sama rusak congornya. Karena sebelumnya hanya Mbak Rum lah yang berhasil selamat saat serangan si makhluk. Dan usut punya usut, ternyata si ibu sudah menjadi bagian dari si makhluk. Setelah Mbak Rum dihancak, kita akan diperlihatkan sosok si makhluk yang selalu setia membawa kantong plastik miliknya. Dan di saat ia berjalan tanpa tujuan, ia pun bertemu dengan 2 wanita yang akan dijadikan target buruannya. If I get something to eat, I can drive us. Dia adalah Tari bersama temannya yaitu Ija. Tari yang melihat si makhluk ngejedok terdiam memandanginya langsung memberitahu si Ija. Bukannya malah takut, si Ija malah mengatakan jika si Tari meminta nomor WA-nya. Lalu si makhluk yang mendengar perkataannya malah cengengesan layaknya kuda balap. My friend wants your number. Fucking come buy us dinner. Tari yang melihat si makhluk tiba-tiba menghilang langsung mengajak si Ija ke sebuah restoran. Dan di saat ia sudah berada di dalam, ternyata si makhluk mengikutinya. I've been wanting to use that one all night. Relations. Merasa risih dengan si makhluk yang terus memandanginya, Tari meminta si Ija agar membungkus makanan yang ia pesan. Dan Ija yang pada dasarnya bocahnya tengil malah mengajak si makhluk selfie bersamanya. Excuse me, can I get a picture with you? Hello? Okay, I'm gonna take that. This fucking... Dan setelah diajak selfie oleh si Ija, ternyata si makhluk memberikan sebuah cincin ke Tari yang membuktikan bahwa ia juga memiliki rasa sang-sange terhadap wanita. What are you doing? Lalu setelah memberikan cincin ke Tari, si makhluk diusir Kang Resto karena sudah membuat kotor dapurnya. Dan karena itulah kedua Kang Resto ini akan meninggoy secara mengenaskan. Get over here! All night with you, you fuck! You shit and don't come back. Kesal karena sudah diusir dari situ, si makhluk akhirnya membalaskan kelakuan Kang Resto dengan sangat mengerikan. Seperti apa cara si makhluk membalaskannya? Coba lihat baik-baik. Iya, si makhluk melakukan perbuatan yang sangat mengerikan. Kembali ke Ija dan si Tari, mereka dikejutkan dengan bocornya ban mobil miliknya. Karena saat itu tidak bawa ban cadangan, Tari pun menelpon saudaranya untuk menjemputnya. Give me your phone. I'll call my sister. And no spare, and I was kinda hoping you could pick us up. Dan si Tori yang awalnya tidak mau, akhirnya mau menjemputnya karena ada sepasang kekasih yang bertukar bakteri baik di dalam kamarnya. Where are you? Best sister in the world. Tari yang menunggu saudarinya datang, ia mulai dilanda kepanikan karena firasatnya mengatakan jika si makhluk itulah yang sudah membocorkan ban mobil miliknya. What if that guy did this to your car? Mendengar alasan si Tari, si Ija malah menganggap itu lelucon dan malah mengatakan ke Tari jika si makhluk itu datang lagi, tunjukkan saja kedua gunung kembarmu, kawan. And he's out there watching us right now. Show me your tits.
Setelah itu, Tari yang kebelet pipis meninggalkan Ija di dalam mobil. Ija yang saat itu sendirian mendengar kabar tentang kedua pegawai restoran yang ia jumpai tadi terbunuh secara mengenaskan. Dan setelah mendengar kabar itu dari radio mobilnya, tiba-tiba selesai mengeluarkan air dari lubang kencingnya, Tari mendengar suara di suatu tempat. Dan di saat ia melihatnya, ternyata... Oh, I'm sorry. It's been quite a while since we've had neighbors. Hello to the pretty young lady. Iya, ternyata di tempat sekumuh itu ada seorang wanita keterbelakangan mental dengan bayi mainannya. Tari yang di situ dianggap sebagai penghuni baru oleh si ibu langsung meninggalkannya untuk mencari pintu keluar, dan di saat ia sudah menemukan pintu keluarnya, tiba-tiba sempat bermain kucing-kucingan dengan si makhluk. Tari yang merasa sudah aman darinya akhirnya memberanikan diri untuk pergi. Tetapi nasibnya ketika ia harus tertangkap setelah si makhluk secara tiba-tiba berada di belakangnya. Namun karena senjata si makhluk itu terlepas darinya, si Tari memanfaatkan untuk melakukan perlawanan, dan akhirnya si makhluk itu tertancap senjatanya sendiri, dan inilah yang dinamakan senjata makan tuan. Hampir diketahui keberadaannya, si Tari ternyata memiliki otak yang cukup jenius. Ia melempar sebuah benda kecil untuk mengelabui si makhluk. Merasa sudah aman, ia mencoba kembali ke pintu keluar. Tetapi di saat ia sudah berada di lokasi, ternyata pintu tersebut sudah dikunci oleh si makhluk. Dan di saat ia meminta pertolongan kepada si bapak pelontos tadi, akhirnya ia tertangkap oleh si makhluk yang ternyata berada di belakangnya. Lalu di saat Tari sudah tertangkap, kita akan diperlihatkan kembali dengan si Ija yang ternyata masih hidup, tetapi dengan posisi terikat terbalik tanpa busana. Dan itu adalah detik-detik terakhir hidupnya karena akan segera wafat setelah digodok dari lubang kencingnya sampai tempurungnya. Dan Tari yang berhasil melepaskan dirinya dari ikatan lalu menghajar si makhluk menggunakan balok saat ia sudah berada di luar tempat si Ija dieksekusi. Merasa si makhluk sudah tidak berdaya, si Tari dengan payah membiarkan si makhluk untuk bangkit, dan akibat kesalahan yang ia lakukan, ia pun harus tewas setelah si makhluk menembaknya dengan pistol yang ia selipkan di sepatunya. Melihat si makhluk menghabisi Tari dengan sangat keji, si ibu bergegas pergi meminta bantuan. Dan di saat ia bertemu dengan si bapak pelontos yang saat itu melakukan pekerjaannya sebagai petugas kebersihan, ia malah diacuhkan. Karena si bapak sebelumnya sudah diberitahu pemilik rumah jika wanita itu adalah seorang ODGJ. Si bapak pelontos yang tidak mempercayai si ibu akhirnya terkena batunya setelah kepala pelontosnya digetok pakai palu oleh si makhluk yang berada di belakangnya. Lalu si ibu yang kembali ke ruangannya dikejutkan dengan bayinya yang gak gede-gede hilang dari tempatnya. Dan di saat ia mencarinya, ternyata bayi tersebut digendong oleh si makhluk. Si ibu yang meminta bayinya pada si makhluk dengan cara mengelus-ngelusnya sedikit efektif untuk melobinya. Tetapi nanti kita akan dikejutkan dengan begitu kejinya si makhluk terhadap si ibu setelah saudari perempuan Tari yaitu Tori menemukannya di dalam tempat tersebut.
Tori yang sudah sampai lokasi sedikit kebingungan ketika ia hanya melihat mobil milik si Ija ngejedok di situ. Tetapi ia akhirnya mendapatkan petunjuk setelah melihat bagian busana saudarinya yang terjatuh di depan pintu. Dan karena pintunya dikunci, ia mencari jalan lain, yaitu dengan cara lewat pintu belakang. Dan di saat Tori sudah berada di dalam, tiba-tiba iya, si makhluk ternyata menjebak si Tori dengan cara berpura-pura menjadi seorang perempuan melalui cara mengeset rambut dan gunung si ibu yang sebelumnya kita lihat. Selanjutnya Tori yang ketakutan bersembunyi di balik lemari, tetapi si makhluk yang terus mengejarnya dan bergaya konyol seperti perempuan akhirnya mengetahui keberadaan Tori di dalam lemari tersebut. Dan si makhluk yang belum berniat menghabisinya malah menertawakan persembunyiannya. Dan ternyata alasan si makhluk meninggalkan Tori begitu saja karena ia mengetahui ada seorang pria selain dirinya di dalam bangunan tersebut. Lalu seorang pria tersebut adalah teman Pak Plontos yang mencarinya setelah komunikasinya di telepon terputus tiba-tiba akibat HP Pak Plontos tadi dihancurkan oleh si makhluk. Dan di saat ia sedang fokus dengan jejak kaki berlumuran cairan berwarna merah, tiba-tiba iya, teman Pak Plontos meninggal dengan sangat mengenaskan. Lalu Tori yang merasa sudah aman mencoba memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Dan di saat ia sudah berada di luar lemari, kita akan diperlihatkan kembali konyolnya kelakuan si makhluk yang saat itu bermain sepeda seakan-akan tidak memiliki dosa terhadap yang sudah ia lakukan. Lalu Tori yang saat itu melihat si makhluk sudah tidak ada di dekatnya, langsung bergegas mencari jalan keluar. Tetapi di saat ia sudah mendapatkan celah jalan keluar, tiba-tiba lagi belum sempat menghirup udara segar, Tori mendapatkan pemandangan yang sangat mengerikan ketika ia melihat saudarinya tewas dengan posisi seperti boneka sirkus. Dan Tori yang saat itu terpaku melihat saudarinya akhirnya tertangkap si makhluk yang ternyata itu adalah jebakan yang ia gunakan untuk menangkap Tori. No, you can't be dead, Sarah. Look at me. Dan Tori yang saat itu hampir tewas akhirnya mendapatkan pertolongan dari Pak Plontos yang ternyata masih hidup. Setelah berhasil menyelamatkan Tori, Pak Plontos mencoba meminta bantuan. Dan setelah ia meminta bantuan, ia akhirnya mencari jalan keluar dari situ. Tetapi di saat ia mencari alat untuk membuka pintu yang terkunci, tiba-tiba iya, Pak Plontos akhirnya tewas setelah dihancak si makhluk secara bertubi-tubi. Lalu si Tori yang melihatnya bergegas keluar dari situ dengan membuka pintu tersebut menggunakan benda tumpul. Dan di saat ia sudah membuka kuncinya, inilah yang terjadi. Setelah si Tori menyodok biji penglihatan si makhluk, ia mencoba memasuki sebuah tempat untuk berlindung. Tetapi nasibnya ketika ia harus terseruduk mobil yang dikendarai oleh si makhluk. Lalu di saat semuanya sudah dibabat habis oleh si makhluk, barulah bala bantuan mendatangi tempat tersebut. Dan si makhluk yang sudah terpojok dengan menembakkan satu peluru dari mulut hingga menembus tempurungnya. Put him up! I said put your fucking hands up!
That's it. Nice and easy. She's still alive. Belum berakhir, bukan si makhluk tanpa pamrih namanya. Kalau hanya sebutir peluru bisa membunuhnya. Dan inilah detik-detik kebangkitan sang makhluk tanpa pamrih, saingan Saitama. Thought you were watching your cholesterol. Watching it go up. Who's the MD around here? Jadi gitu ceritanya. Sisi positif yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berputus asa dalam meraih keberhasilan. Jika Anda penasaran dengan kelanjutan perjalanan si makhluk, coba colok link yang ada di deskripsi. Dan setelah melihat video ini, saya harap Anda bisa merasa terhibur dan melupakan sejenak biaya cicilan kredit panci yang selalu menghantui. Saya Pilun selaku kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton.